Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke subbab selanjutnya ya. Subbab selanjutnya adalah ke persamaan logaritma. Itu ya. Nah, kemarin materi yang terakhir itu adalah menggambar grafik fungsi logaritma. Ini kita ke persamaan logaritma. Di persamaan logaritma itu seperti persamaan eksponen ya. Kita akan mempunyai beberapa bentuk atau dikatakan dengan sifat-sifat dari persamaan eksponen. Persamaan logaritma ya. Bukan eksponen ya. Kalau eksponen kan yang kemarin. Sifat atau mungkin beberapa bentuk ya. Bentuk yang pertama atau sifat yang pertama adalah jika kamu punya A log fx. Nah, di sini kamu punya A log p. Nah, di sini jelas kelihatan sekali bahwa kita punya A, bilangan pokoknya A. Nah, dengan syaratnya apa? Syaratnya A harus lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, itu jelas. Itu sudah menjadi syarat dari logaritma sendiri. Nah, di sini otomatis karena ini sama, berarti ya jelas sekali. Apa? Fx-nya pastilah sama dengan P, itu penyelesaiannya. Nah, di sini kita punya numerus kita adalah fx ya, maka fx harus lebih dari 0. Jadi harus dengan syarat numerus a, fx lebih dari 0 harus positif, kemudian a lebih dari 0, kemudian a tidak boleh sama dengan 1. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua setipe juga dengan bentuk yang pertama. Kalau kamu punya a log fx gitu ya, sama dengan a log gx. Nah, di sini jelas sekali bahwa punya tipe yang sama, A-nya harus lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Di sini syarat numerusnya di belakang log itu ada fx, maka fx harus lebih dari 0, ada gx pula, berarti gx harus lebih dari 0. Kalau kita ambil pengertian yang sama, berarti karena ini sama dengan, berarti otomatis fx-nya sama dengan gx. Jadi fx sama dengan gx. Itu adalah penyelesaiannya. Sederhana ya. Nah, maka kita langsung ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, kalau misalkan ada A log fx, tapi di sini itu beda bilangan pokoknya. Dengan ketentuan yang masih sama, A harus lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Di sini ada B pula, berarti B lebih dari 0, kemudian B tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini kan sama-sama punya fx. Log berapa yang akan menghasilkan nilai yang sama? Itu adalah fx-nya pasti sama dengan 1. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya numerusnya pasti sama dengan 1. Dengan syarat yang sama ya, fx lebih dari 0. Nah, kalau seperti ini pasti fx-nya nggak 0 karena 1, ya kan? Oke, terus berikutnya yang keempat sekalian ya. Ini kita punya fungsi hx sebagai bilangan pokok log fx. Kemudian ada bilangan pokok yang lain, yaitu fungsi yang lain yaitu gx. Lognya adalah sama ya, fx. Ini bagaimana ini? Yang sama numerusnya tetapi bilangan pokoknya berbeda. Nah, kalau seperti ini, maka akan berlaku sama. Ini sama. Berarti hx harus sama dengan gx. Ya, hx harus sama dengan gx. Cuma ini ada dua. Seperti yang atas, bahwa kalau bilangan pokoknya berbeda, kemungkinan fx-nya sama dengan 1. Nah, gitu ya. Jadi ada dua penyelesaian, di mana dua penyelesaian ini harus memperhatikan syarat-syarat dari logaritma, yaitu bilangan pokok harus lebih dari 0 gitu ya, gx juga lebih dari 0, numerusnya lebih dari 0, bilangan pokoknya tidak boleh 1 gitu ya, berarti gx-nya juga tidak boleh 1. Kalau dari penyelesaian ini memenuhi syarat-syarat logaritma, berarti diambil gitu ya. Terus berikutnya bentuk yang kelima. Kita selesaikan dulu bentuknya ya, baru kita nanti latihan soal.
Bentuk yang kelima, bagaimana jika bilangan pokoknya itu fungsi yang sama gitu ya. Ini sama-sama hx. Nah, cuma di sini berbeda gx. Nah, kalau seperti ini jelas kelihatan sekali bahwa fx lah harus sama dengan gx, fx sama dengan gx. Gitu ya. Nah, terus dengan syarat yang sama bahwa untuk penyelesaian ini hx-nya tidak boleh 1, hx-nya lebih dari 0, kemudian fx-nya lebih dari 0, dan gx-nya juga otomatis lebih dari 0. Pokoknya selama kita pegang syarat ini, otomatis penyelesaiannya ketemu gitu ya. Bentuk yang terakhir adalah bentuk yang keenam. Di sini masuknya nanti ke persamaan kuadrat. Karena kita akan punya A di mana dia adalah koefisien dari A log X yang kemungkinan dikuadratkan. Kita maksudnya bentuk kuadrat ya. Kemudian kita punya B yaitu koefisien dari A log X yang tanpa kuadrat. Kemudian ada C sama dengan 0. Kalau ada yang kuadrat tidak kemudian konstanta, maka jatuhnya ke PK. PK itu persamaan kuadrat ya di matematika wajib. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya harus dimisalkan. Siapa yang dimisalkan? Ya lognya itu dengan sesuatu, bisa P, bisa Y, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya. Oke. Jadi intinya adalah kalau yang namanya persamaan, kita ngomong persamaan ya, sama logaritma, berarti yang tidak sama harus disamakan. Hasil dari yang disamakan itu harus memenuhi syarat-syarat numerusnya. Gitu ya. Ini semua tadi syarat-syarat numerusnya. Oke, jelas ya. Kita mulai latihan ya. Oke, contoh soal yang pertama. Yang sederhana saja, pokoknya harus yang beda disamakan.